tua. Yang ini baru bilang sama tua. My trip akan hancur. Stop udah jangan toat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moneter berarti mengenai uang atau berhubungan dengan keuangan. Secara ekonomi, kebijakan moneter memiliki makna kebijakan yang diambil oleh negara, dalam hal ini otoritas moneter, otoritas keuangan, untuk menjaga stabilitas ekonomi sebuah negara dengan cara melakukan pengaturan terhadap peredaran uang. Pelaksana kebijakan moneter adalah Bank Sentral. Di Indonesia, pelaksana kebijakan moneter adalah Bank Indonesia. Tujuan kebijakan moneter. Ada 4 tujuan utama kebijakan moneter. Pertama, menjaga stabilitas ekonomi negara. Yang kedua, menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi. Dan yang terakhir, mendorong tumbuhnya lapangan kerja baru. Instrumen kebijakan moneter. Ada 3 instrumen utama kebijakan moneter. Pertama, kebijakan diskonto. Yang kedua, kebijakan operasi pasar terbuka. Dan yang ketiga adalah kebijakan cadangan kas. Kebijakan diskonto merupakan kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral. Dalam hal ini melakukan penetapan nilai suku bunga yang harus dibayarkan oleh Bank Umum kepada Bank Sentral. Dengan kata lain, kebijakan diskonto merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan mematok nilai suku bunga. Bank Indonesia melakukan penyesuaian suku bunga setiap sebulan sekali. Kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan ini terkait dengan upaya Bank Sentral untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang dalam negeri, dalam hal ini rupiah, terhadap mata uang luar negeri. Bank Indonesia melakukan campur tangan terhadap jalannya perdagangan di pasar modal dan juga di pasar keuangan. Campur tangan ini berupaya menjaga agar nilai tukar rupiah dan nilai pasar modal stabil. Kebijakan cadangan kas merupakan penetapan nilai cadangan yang harus dimiliki oleh Bank Umum. Dalam hal ini, Bank Indonesia menetapkan jumlah minimum cadangan kas yang harus ada di dalam sebuah bank. Kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraktif. Kebijakan ekspansif merupakan kebijakan yang diambil dengan satu tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan lapangan kerja, dan mendorong investasi dan tumbuhnya daya beli masyarakat. Kebijakan ekspansif diambil pada saat kondisi perekonomian di sebuah negara mengalami lesu, penurunan, atau mengalami depresi. Seperti hari ini, pada saat kita menghadapi kondisi COVID-19, maka negara mengambil kebijakan ekspansif. Kebijakan ekspansif baik fiskal ataupun moneter bertujuan agar daya beli masyarakat meningkat. Kebijakan ekspansif fiskal ditempuh dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah dan mengurangi penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Pemerintah akan meningkatkan pengeluarannya, akan meningkatkan belanjanya. Di saat yang sama, pemerintah akan mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap daya beli masyarakat akan meningkat, mengingat beban pajak yang ditanggung oleh rakyat berkurang. Dari sisi moneter, kebijakan ekspansif diambil dengan cara mengurangi suku bunga dan mengurangi jumlah cadangan kas pada bank-bank umum. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong jumlah uang yang beredar di masyarakat. Bertambahnya jumlah uang yang beredar di masyarakat membuat masyarakat bergairah untuk melakukan belanja sehingga daya belinya meningkat. Dengan mengurangi nilai bunga, maka masyarakat enggan
menabung mengingat bunganya rendah. Di saat yang sama, masyarakat juga akan sangat terbantu karena bunga bank yang rendah membuat mereka mudah melakukan aktivitas bisnis. Kebijakan ekspansif dilakukan secara bersama-sama, baik ekspansif moneter maupun ekspansif fiskal. Mengingat kebijakan moneter dan kebijakan fiskal merupakan satu kebijakan yang utuh yang dilakukan oleh sebuah negara walaupun dijalankan oleh institusi yang berbeda. Berikutnya, kebijakan kontraktif. Kebijakan ini juga disebut sebagai kebijakan pengetatan. Pemerintah menerapkan kebijakan pengetatan dikarenakan terjadinya laju inflasi yang tinggi. Harga-harga mengalami kenaikan yang mengakibatkan terjadinya penurunan daya beli masyarakat. Kebijakan kontraktif secara fiskal dilakukan dengan mengurangi belanja negara, menaikkan pajak, mengurangi subsidi. Sedangkan dari sisi moneter, kebijakan kontraktif dilakukan dengan cara menaikkan suku bunga, menaikkan cadangan kas di dalam bank umum. Dengan menaiknya suku bunga diharapkan jumlah uang yang beredar semakin berturun. Begitu juga dengan menaikkan cadangan kas dalam bank umum membuat bank berhati-hati atau sangat selektif dalam memberikan kredit karena mereka punya batas cadangan kas yang harus dijaga, sehingga uang yang ada di dalam kas bank tidak digunakan untuk menyalurkan kredit secara keseluruhan kepada masyarakat. Perbedaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Sejatinya, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter memiliki tujuan yang sama, yakni membangun dan menjaga stabilitas perekonomian sebuah negara. Namun dalam prakteknya memiliki sedikit perbedaan. Dari sisi pelaksana, kebijakan fiskal dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini presiden yang dibantu oleh para menterinya. Sedangkan kebijakan moneter dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Dari sisi instrumen utama kebijakan fiskal adalah aspek pengeluaran dan penerimaan negara. Sedangkan instrumen utama kebijakan moneter adalah penetapan nilai suku bunga, penetapan cadangan kas pada bank umum, dan operasi pasar terbuka. Bagaimana penerapan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter di Indonesia? Kita tahu hari ini kita sedang menghadapi kondisi pandemi COVID-19. Pandemi ini telah membuat perekonomian mengalami penurunan. Menghadapi kondisi tersebut, maka pemerintah menerapkan kebijakan ekspansif, yakni sebuah kebijakan yang berupaya untuk mengatasi penurunan kondisi perekonomian. Kebijakan ekspansif secara fiskal ditunjukkan dengan meningkatkan pengeluaran negara. Negara meningkatkan anggaran pengeluarannya dengan berbagai cara. Negara memberikan berbagai insentif kepada rakyat untuk menghadapi kondisi pandemi ini. Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa 22,3% pengeluaran negara meningkat pada periode bulan April sampai dengan bulan Juni. Sedangkan pada periode bulan Juli sampai dengan bulan September, pengeluaran negara meningkat sebesar 16,9%. Angka ini jelas menunjukkan bahwa dari sisi fiskal, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan ekspansif. Sementara dari sisi moneter, kebijakan ekspansif dilakukan dengan mengurangi nilai suku bunga atau menurunkan suku bunga. Dari data yang dirilis oleh BPS dan BI diketahui bahwa suku bunga Bank Indonesia pada Desember 2018 adalah 6%. Kemudian pada Desember 2019 adalah 5%. Pada Januari 2020, suku bunga yang ditetapkan Bank Indonesia masih stabil di angka 5%. Sedangkan pada periode bulan Juli sampai dengan Oktober, selama 3 bulan berturut-turut, nilai suku bunga Bank Indonesia turun menjadi 4%. Hal ini jelas menunjukkan bahwa terjadi penurunan nilai suku bunga dari periode 2018 ke periode 2020. Ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia benar-benar menerapkan kebijakan ekspansif.